Halo Rek. Agak susah. Bukan agak susah ya, memang susah. Makanya ada orang yang nyindir menjual kesedihan, menjual kemiskinan. Ya terserah mereka lah. Mereka mau ngomong apa yang jelaskan. Aku yang ngalamin, aku yang ngerasain seperti itu. Banyak hal sampai aku hidup sehari-hari ini adalah karena pemberian saudara. Ya mbakku, ya saudaraku yang dari Malaysia, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana pemirsa karo aku Yosi Lope, love banget. Bersama keluarga tercinta Mak Satu. Ini ceritanya Rek. Aku memang satu katanya jepit beras, lawangnya nggak ditutup. Kata jepit beras karena emak pernah tuku beras, kata di kayak nonang dulurku, ternyata dulurku menolak. Akhirnya berasnya yo sik pacet ning toko, wis kadung dituku. Tadi saiki aku ambek emak katanya jepit berasnya timbangane kesuwen ning toko, dadi dipangan dhewe ae ndak apa-apa. Ya saya ikuti perjalanan kita menuju ke tokonya. Ini ternyata warungnya saya tutup. Ini kebetulan juga ono wong ini ngarep Rek. Berarti sambil nunggu buka. Aduh. Iki aku tadi ngumpo bandi sih. Mari kita explore dagang sayur keliling. Keliling kampung. Pak. Oh, komplit iki Rek. Komplit kalah-kalahi pasar ya. Pasar Pasru ngalih Rek. Ini pentol. Kowe genep Rek. Iki piro ngene? Jajan-jajan basah iki akeh. Jajan-jajan basah. Sayur mayur, buak. Iki ono apa jenenge? Kecambah kacang ijo. Sing biasane digawe soto. Wis tempaken karo petis barang. Ono nek mana petis. Iya petis akeh. Iringno ndak apa-apa wis Ndi duwe. Ya wis aku katene apa jenenge ngumpo sepeda dhisik karena mari ini kan nggo beras sak dadi koyoke ndak. Iki petis ya? Oleh loro ah. Itu. Iki bahane wis. Nggak ngerti apa oban iki yo. Apa bocor maneh yo. Soale wingi ku wis anu rek sak tembelno lha iki tembelane. Nggih. Wis bener muga gak bocor maneh ya. Aku wis kesel soalnya. Baik, Faru. Tonton ku ya. Ya wis aku katene nang bengkel dhisik. Wih. Iki dulurku sing paling suweh dhewe awake iki rek. Ayo tenan sik le dilek. Lho, ora iya. Nanti ibu ngatre saken teh. Sop apa nih? Koyo cak bawe ndono omah iki. Pesen ketan mulai mangan. Lho aku udah dikai. Pesenane wong ketekan akeh sing kurang, Mang. Wis ayo aku melok. No, melu pisan. Ayo. Duh wis lopot, guys. Ya apa ngene iki rek? No. Wis ayo bejat kowe wis. Sing kene katene ngumpul sepeda. Ya wis ayo langsung. Jene wis mulai. Ayo budal. Oke teman-teman, aku habis ngambil beras teko warung, bukan dari bantuan pemerintah karena nggak pernah dapet. Terus gini loh Rek, aku ini sebenarnya mau ke Bali kerja, tapi membingungkan karena kondisi yang kini yo ruwet. Engko nek misalnya aku nang Bali nggawa motor malah ning kene aktivitasnya terganggu, ngeter nyari sekolah, nyusul sekolah. Ku terganggu. Engko nek misalnya aku ndak nggawa sepeda, aku kan sih durung paham.
nek numpak bis teko kene nang Mengwi nggak masalah, teko Mengwi nang Padang Bayi iku sing aku nggak begitu paham. Nah, engko setelah mulie iku ya ngono, iku bakalan ribet. Jadi mendingan bawa motor aja, jadi langsung ke pelabuhan, ketemu pelabuhan seperti itu. Daripada aku nanti malah susah di jalan gitu loh. Ya alhamdulillah sih bosku ini yang dari Jakarta ini ya orangnya baik banget, pengertian gitu loh. Karena aku merasa sebagai orang yang dipekerjakan, diperlakukan seperti ini tuh kayaknya kok spesial banget gitu loh. Aku juga lagi sakit tapi dia pengertian. Ya udah schedule-nya diatur ulang lagi, tunggu sampai benar-benar badannya sehat. Habis itu masalah transportasi juga aku ditanggung. Memang sih aku nggak disuruh beli nggak disuruh dibawa motor, cuman ya gimana lagi, karena kalau nggak bawa motor itu malah kesusahan seperti itu. Ya memang ya keluargaku ini memang agak susah, bukan agak susah ya, memang susah. Makanya ada orang yang nyindir menjual kesedihan, menjual kemiskinan. Ya terserah mereka lah, mereka mau ngomong apa yang jelaskan. Aku yang ngalamin, aku yang ngerasain seperti itu. Ya mau gimana lagi gitu loh. Kayak tadi ini mak kan pernah beli beras, mau balikin beras yang sempat dipinjemin orang. Nah sempat memang si makku tuh nggak ngomong-ngomong karena biar nggak kita mau mengembalikan malah ngomong ini ngomong itu gitu loh. Memang sih sama saudara sendiri. Akhirnya ditolak dan akhirnya beras itu diem malahan di warung. Nah karena nggak tahu, mungkin karena beras itu nggak ada yang ngambil, jadi tadi mak punya pemikiran wis diambil aja, dimakan sendiri seperti itu. Nanti kalau mau gantiin beras itu dijual aja cincinnya lagi. Jadi kan aku kayak gimana gitu loh. Satu sisi aku ini juga butuh pekerjaan, satu sisi juga kondisinya kayak gini, serba sulit teman-teman. Nah kondisi sedih kayak gini, susah kayak gini, apakah kalian masih menghujat aku jual kemiskinan, jual kesedihan gitu loh. Memang sih aku kalau di depan kamera ya profesional ya, momen bahagia ya bahagia, kalaupun sedih ya aku berusaha untuk menutupi, kayak kemarin gagal panen dan lain sebagainya. Banyak hal sampai aku hidup sehari-hari ini adalah karena pemberian saudara. Ya mbakku, ya saudaraku yang dari Malaysia seperti itu. Ya memang ini bukan hal sepele, tapi kalau disepelekan itu malah menjadi bumerang sendiri buat keluarga tercinta gitu loh. Saudaraku yang di Malaysia aja kalau ngirimin aku tuh banyak-banyak gitu loh. Aku juga merasa kayak terbebani gitu loh, merasa memberatkan juga. Ya memang sih aku nggak minta, tapi dia tuh ngerti kondisi aku. Jadi kalau ketika aku lagi susah, dia tuh langsung transfer. Jadi mudah-mudahan suatu saat aku bisa mengembalikan uang yang udah dikasihkan ke aku seperti itu. Memang sih dia bilang nggak usah ada dipikirin, nggak usah ada minjem, nggak usah apa. Tapi kan aku namanya punya keluarga ya teman-teman, punya rumah tangga. Kalau seperti itu terus kan gak enak. Makanya tuh aku selalu berdoa, meminta sama Gusti Allah selalu diberikan kesehatan, dibukakan pintu rezekinya. Gimana ya Rek ya, aku tuh kayak bingung gitu loh kondisi kayak gini nih. Udah dapat pekerjaan bingung, gak dapat kerjaan
tambah bingung. Jadi ya ikuti aja lah alurnya. Memang ya memang serba susah kondisi ini. Ya mudah-mudahan kalian juga paham. Mungkin kalian juga pernah mengalami dan mungkin lebih menyedihkan lagi dari nasib saya seperti itu. Dan saya 8 bulan 9 bulan aku lupa tidak menafkahi istri dan anak-anak, termasuk orang tuaku. Ya mau bagaimana lagi. Waktu itu memang aku pulang dari Bali. Selama pandemi tabunganku habis dimakan, habis dipakai untuk makan. Kerjaan juga sebulan bisa sekali, 2 kali, 3 kali aja. Gajian juga nggak seberapa. Habis itu tiba-tiba gaji turun, dipotong dan lain sebagainya. Habis itu aku dipecat tanpa kehilangan pekerjaan. Kondisi aku benar-benar susah, sedih banget. Sampai orang tua aku meninggal, sampai sekarang belum bisa kerja. Dapat kerjaan juga saya masih bingung, ngatur keluarga di sini juga. Ya mudah-mudahan semua ini ada hikmahnya. Aku yakin Allah pasti memberikan cobaan ini tidak hanya semata-mata untuk membuat saya kuat atau tidak, tapi aku yakin Allah akan ngasih saya kebahagiaan yang luar biasa. Balasan kebahagiaan, limpahan rezeki, mungkin nanti besok, nanti malam, atau kapanpun itu, tinggal nunggu waktunya. Saya yakin itu. Mudah-mudahan dengan semua perjalanan hidup yang saya alami, Allah bisa memutar balikkan telapak tangannya, karena sangat mudah sekali bagi Sang Maha Pencipta. Lain halnya dengan manusia, karena ya manusia itu kan sifatnya terbatas ya. Ya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, limpahan rezeki, perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Pokoknya terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung aku, menghujat aku, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kalian jangan sampai hidup susah seperti saya. Saya nggak tahu apakah ini karma atau ini cobaan atau ini apalah ya penyebutannya, saya nggak tahu. Mudah-mudahan ini menjadikan pembelajaran buat diri saya pribadi, menguatkan hati dan iman saya. Ya mudah-mudahan keluarga tercinta Yosi Lubis selalu diberikan kesehatan, itu yang utama. Kalau rezeki bisa dicari. Memang bekerja di sebuah perusahaan, apalagi 11 tahun ya, habis itu dipecat gitu, rasanya tuh nggak enak banget. Rasanya nggak enak banget, kayak ada rasa kekecewaan juga. Tapi nggak apa-apa, memang kondisinya seperti ini karena pandemi. Ya sebenarnya sih alasannya bukan pandemi ya, karena kondisi pandemi pun aku juga masih bisa kerja. Karena alasanku pulang kampung karena bapak saya sakit, itu faktor yang membuat saya dipecat sebenarnya. Jadi kayak aku tuh lepas dari tanggung jawab seperti itu. Ya udahlah, gak apa-apa, dosa dibahas. Mudah-mudahan Allah memberikan limpahan rezeki yang tidak terukur nilainya buat saya sekeluarga. Ya udahlah, daripada saya semakin sedih. Pokoknya terima kasih buat sahabat Semeru dan penonton dimanapun berada. Kuat, kuat, dan kuat.